Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita bahas bersama-sama soal PPAD Literasi Sains dari Kabupaten Sleman tahap 2. Sudah siap semuanya? Kita masuk ke nomor 1. Perhatikan ada data tentang spesifikasi mobil pick up. Perhatikan. Pertanyaannya adalah, di sini mana analisis yang benar berdasarkan informasi tadi yang disajikan di tabel besaran nilai dan satuan SI. Kita cek yang pertama. Panjang satuannya meter. Oke, ini panjang betul, besaran pokok. Satuannya meter betul. Oke. Kemudian lebar. Besaran fisikanya besaran pokok masuk sama dengan besaran panjang ya. Satuannya meter persegi salah. Yang betul meter. Kemudian yang ketiga, luas. Luas satuannya meter persegi. Betul ya? Kemudian volume. Satuan SI-nya milimeter kubik. Salah ya? Yang benar meter kubik. Oke, jadi udah tahu jawabannya yang betul adalah 1 dan 3. Jawabannya yang tepat B. Lanjut, nomor 2. Ada perjalanan setetes air. Yang pertama di sini disebut bahwa di sebuah danau yang indah tinggallah setetes air. Air. Jadi berarti ini cair ya. Cair. Kemudian dia penasaran ke dunia luar. Suatu hari sinar matahari bersinar sangat terik. Tirta merasakan dirinya menjadi lebih ringan. Nah, perlahan naik ke udara. Berarti ini adalah uap air atau berwujud gas, gitu ya. Yang pertama cair, yang kedua gas. Kemudian dengan penuh semangat ia berubah wujud dan melayang tinggi ke udara. Saat kembali ke tanah, Tirta mendarat di puncak gunung dan ia merasa dirinya menjadi bongkahan yang sangat dingin. Jadi ini jadi es. Berarti padat. Jadi yang pertama cair, yang kedua gas, yang ketiga padat. Mana susunan model partikel yang betul? Yang pertama cair, yang kedua gas, yang ketiga padat. Jadi ini ya D yang betul. Selanjutnya nomor 3. Perhatikan di sini ada sate, kemudian ada cara pembuatan sate. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ditanya perubahan fisika dan kimia secara berurutan. Kita cek mana yang fisika, mana yang kimia. Yang pertama, potong-potong daging kambing berbentuk dadu. Memotong maka mengalami perubahan ukuran. Jadi yang besar menjadi lebih kecil. Berarti ini perubahan fisika. Oke, nomor 1 perubahan fisika. Yang nomor 2. Di sini disebutkan, bungkus potongan daging kambing dengan daun pepaya lalu remas-remas. Biarkan dalam kondisi terbungkus selama 1 jam. Langkah ini bertujuan untuk mengeluarkan enzim papain yang terkandung dalam daun pepaya agar bereaksi dengan protein sehingga ada peristiwa perubahan kimia karena nanti terbentuk zat baru. Oke. 1 fisika, 2 kimia. Sudah ada jawabannya apa belum? 1 dan 2 sudah ya, berarti jawabannya A. Selanjutnya nomor 4. Perhatikan teks informasi tentang trik ampuh
mah minim kambuh. Nah, di sini disajikan ada daftar di tabel hasil uji kandungan asam basa menggunakan kertas lakmus pada beberapa sampel buah. Nah, dengan lakmus merah dan lakmus biru menunjukkan perubahan warna seperti ini. Kalau biru-biru berarti ini basa ya, sifatnya basa. Kalau merah-merah berarti asam. Yang pisang basa, yang apel asam. Kemudian pertanyaannya adalah, berdasarkan hasil uji asam basa pada sampel beberapa buah, buah mana yang aman dikonsumsi penderita MAH? MAH itu kan mengeluarkan asam lambung, maka dapat dinetralkan dengan bisa tadi buah-buahan yang bersifat basa. Jadi biar dinetralkan asam ditambah basa jadi netral. Maka yang dipilih adalah yang basa 1 dan 3. Jawabannya berarti 1 dan 3B ya. Lanjut nomor 5. Perhatikan teks informasi. Di sini ada reaksi katabolisme dalam tubuh. Perhatikan bacaannya. Pertanyaannya adalah, pernyataan yang tepat terkait informasi tentang reaksi katabolisme dalam tubuh adalah titik-titik. Ini berkaitan dengan bentuk molekul ya. Ada molekul unsur, ada molekul senyawa. Kita cek yang A. Glukosa merupakan molekul senyawa. Glukosa yang ini ya. Nah, karena tersusun atas 2 jenis unsur C dan H. Kurang tepat karena ada unsur O di sana. C, H, dan O. Yang A masih belum tepat. Yang B, oksigen merupakan molekul unsur. Sampai di sini benar. Karena tersusun atas lebih dari 1 molekul yang tidak sejenis. Kalimatnya berantakan. Di sini lebih dari 1. Harusnya tersusun atas atom yang sejenis itu ya. Bukan 1 molekul tapi tersusun atas beberapa atom yang sejenis. Oke. Jadi atomnya oksigen O dengan O membentuk O2. Berikutnya yang C, uap air merupakan molekul senyawa. Uap air itu H2O karena tersusun atas unsur H dan O. Oke, betul ya. Jadi yang C betul. Tapi kalimatnya juga berantakan. Yang namanya molekul itu tersusun atas atom. Jadi di sini tersusun atas atom H dan O. Gitu. Kalau senyawa maka bisa dari unsur. Tapi kalau molekul senyawa dari atom. Kemudian yang D, karbon dioksida merupakan molekul unsur. Salah ya, yang betul molekul senyawa. Nomor 6. Perhatikan teks informasi tentang efek dan gejala penggunaan narkotika. Di sini di bawah teks terdapat infografis tentang efek ganja pada tubuh kita. Pertanyaannya adalah, di sini pernyataan mana yang tepat berdasarkan informasi. Ini tentang dampak gitu ya, atau gejala yang ditimbulkan, apakah fisiologis, fisik. Kita lihat yang pertama. Efek nomor 1. Nomor 1 itu menurunkan fungsi otak. Karena ada organ dalam yang disebut, berarti ini adalah
Visio. Visio itu berkaitan dengan organ dalam. Fisiologis. Oke. Kemudian mana lagi yang berkaitan dengan organ dalam? Yang kedua di sini ada ya, nggak ada ya. Jadi yang kedua sekarang, membuat orang mudah cemas. Ini berkaitan dengan kejiwaan atau psikis. Psikis. Oke. Jawabannya yang tepat adalah A. Efek nomor 1 menunjukkan gejala fisiologis, sedangkan nomor 2 menunjukkan gejala psikis. Berikutnya nomor 7. Perhatikan ada gambar tentang bimetal yang dipasang sebagai saklar otomatis pada mesin alarm kebakaran. Lihat di sini P sama Q adalah bimetal, di mana pada saat dialiri listrik maka timbul panas, berarti ya akan melengkung ke arah Q. Berarti koefisien muai panjangnya P lebih besar dibandingkan koefisien muai panjangnya Q. Nah, sehingga ini jadi berdering ya. Nah, jika diketahui koefisien muai panjang beberapa logam berdasarkan tabel, kita lihat tabelnya seperti ini. Maka prediksi yang benar bimetal alarm kebakaran terbuat dari yang kita lihat yang P lebih gede nilainya. P kuningan, Q seng. Kita bandingkan yang A itu kuningan sama seng. Harusnya kuningan yang lebih gede, tapi di sini sengnya yang gede, salah ya. Kemudian yang B, P-nya baja, P-nya baja, Q-nya kuningan. Kita bandingkan bajanya apakah lebih gede daripada kuningan? Salah ya. Salah. Yang C, besi dan seng. Besi sama seng, apakah besinya lebih gede? Salah, sengnya lebih gede nilai koefisiennya. Salah, berarti yang D yang betul. Seng sama baja. Kita lihat seng, ini P, kemudian baja, ini Q. Oke, sengnya lebih gede dibandingkan baja, betul ya. Selanjutnya nomor 8. Perhatikan di sini disajikan data hasil percobaan pemanasan es dipanaskan gitu ya sehingga membutuhkan kalor, maka grafiknya yang pertama suhunya es naik dengan kalor sebesar 2100 dari A ke B, kemudian dari B ke C ini grafiknya mendatar berarti esnya melebur atau mencair sehingga butuh kalor dari 2100 menjadi 69.300. Ini B ke C ya. Kemudian dari C ke D grafiknya naik, ini air menjadi gas gitu ya. Cair jadi gas, suhunya naik. Maka butuh kalor dari 69.300 sampai 107.100. Nah, pertanyaannya adalah massa es berapa dan kalor paling besar berapa? Kita cek. Untuk mengetahui kalor paling besar pastinya yang perubahan wujud. Nah, karena perubahan wujud itu membutuhkan kalor yang besar. Jadi dari B ke C itu. Nah, udah ada jawabannya di sini. Proses BC itu butuh kalor paling besar. Kita bisa mengurangkan 69.300 dikurangi 2.100. Ini B ke C itu butuh kalor sebesar 67.200. Kalau A ke B hanya 2.100. Kalau BC sekian, kalau CD kita bisa kurangkan lagi, enggak sampai 40 ya, enggak sampai 40.000 di sini. Oke, jawabannya yang tepat adalah B.
Untuk menentukan 200 gramnya dari mana? Kita masukkan rumus, kita cari masanya. Kalau mau dibutuhkan, walaupun sudah kejawab, boleh, nggak apa-apa. Kita bisa cek dari peristiwa salah satu A, B boleh, B, C boleh, C, D juga boleh. Yang paling kecil aja ya, yang A, B. Q, A, B itu rumusnya MC delta T. Massa QAB-nya itu 2100, satuannya joule di sini, M kali C, C-nya kita lihat kalor jenis S. Ini kalor jenis S-nya 2100 dikali delta T-nya, perubahan suhunya dari negatif 5 sampai 0 itu 5. Sehingga M-nya sama dengan M-nya sama dengan 2100 yang ini dibagi yang temannya M. 2100 kali 5. Nah, coret ini 1, ini 1. M-nya 1/5. Satuannya kilogram. Berarti kalau diubah menjadi gram, di sana kan ABCD-nya gram, maka dikali 1000 menjadi 200 gram. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya nomor 9. Perhatikan soal nomor 9. Di sini ada Pak Ali. Pak Ali melakukan perjalanan dari Jogja Solo yang jaraknya 62 km. Jadi diketahui jaraknya 62 km. Oke, kita tuliskan S-nya 62 km. Kemudian karena ditanya di sini kelajuan rata-ratanya, berarti V-nya berapa gitu ya. V sama dengan titik-titik. Kita butuhkan data yaitu waktu T. Jadi di sini Pak Ali memutuskan untuk menggunakan kereta bernomor 648. Ya. Kita lihat kereta nomor 648 yang ini. Nah, jadi berangkatnya itu jam 6:28 sampai tibanya jam 7:48. Jadi dari sini waktunya adalah 1 jam lebih 20 menit ya, 1 jam 20 menit atau sama dengan 1/3 jam. Oke. Atau 1,33 boleh. Saya buat pecahan campurannya jadi 4/3 jam. Kemudian saya masukkan ke rumus V, maka kita hitung V sama dengan S bagi T. Hasilnya sama dengan S-nya 62 km, T-nya 4/3 jam. Nah, kita bisa hitung yang bawah dibalik 62 dikali 3/4 km per jam. Nah, sekarang kita sederhanakan. Bisa nggak ini? Kita kalikan dulu aja ya. 62 kali 3. 62 kali 3, 6. Di sini 18. 186 bagi 4. Bagi 4. Dapat 4. 16. 26. Dapat 6. 46 ya jadinya ya. Udah ada angkanya tuh. Ini 24, 2, 0 di koma 5. 46,5 km per jam. Jawabannya B. Selanjutnya nomor 10. Bacanya agak panjang nih ya. Perhatikan di sini salah satu metode pengiriman bantuan bagi korban bencana alam yaitu dengan menggunakan parasut. Langsung dilihat gambarnya di sini. Nah, mekanismenya untuk penerjunan
bantuan itu dengan yang pertama parasutnya masih menutup saat dilepaskan, maka di sini kotaknya itu melaju dengan suatu kelajuan ke bawah yang semakin bertambah. Jadi seperti itu yang nomor 1. Kemudian gambar kedua, setelah parasutnya itu mengembang, kelajuan ke bawah menjadi konstan atau geraknya adalah dengan kecepatan tetap. Berarti yang atas tadi dengan suatu percepatan, yang nomor 2 dengan suatu kecepatan. Nah, berarti di sini pernyataan yang benar yang menjelaskan gaya yang bekerja pada parasut dan kotak pada titik 1 dan titik 2 adalah kenapa yang pertama itu bisa semakin ke bawah semakin cepat? Karena dipengaruhi oleh gaya gravitasi gitu ya. Gaya gravitasinya lebih besar dibandingkan gaya tahan udara. Tapi untuk yang nomor 2 di sini gaya gravitasinya sama dengan gaya tahan udara. Jadi jawabannya yang saya pilih adalah yang A gitu ya. Jadi kesimpulannya sebetulnya yang pertama itu adalah penerapan hukum kedua Newton, ada suatu percepatan yang dipengaruhi oleh gaya dari gaya gravitasi tadi. Kemudian yang kedua itu dipengaruhi oleh hukum pertama Newton. Jadi hukum pertama Newton itu gaya resultan yang bekerja pada suatu benda itu sama dengan 0. Jadi kalau 0 berarti gayanya itu sama, gaya untuk gravitasi dan gaya menahan udaranya. Oke, sampai nomor 10 terlebih dahulu untuk pembahasan soal bagian yang pertama. Untuk part yang kedua kita akan lanjut di video selanjutnya. Tetap simak di channel Ayah Tanto. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.